jatuh pada pukul 11:58. Sedikit ada pengumuman dari TKM Masjid Al-Badar dalam rangka meningkatkan iman dan amal soleh dan menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita dan niat untuk tholabul ilmi, maka pengurus Masjid TKM Al-Badar, Masjid Al-Badar akan mengundang atau menghadirkan narasumber Ustadz Fatih Karim. Beliau adalah Foundation Cinta Quran Center dalam acara kajian pada sholat zuhur dengan tema konsisten dalam hijrah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus dimulai pada sholat zuhur sampai dengan selesai. Hadirin mulai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara mengaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan Allah. Segala pujian dan segala syukur kita panjatkan selalu hanya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang tidak dapat kita hitung jumlahnya, tidak dapat kita nilai berapa harganya, dan tidak pernah sedetik pun nikmat Allah berhenti mengalir kepada kita. Salam dan salam semoga tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Yang ketiga kalinya, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa adalah bekal hidup terbaik yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana pesan Allah kepada kita semuanya di dalam firman-Nya yang mulia, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan kumpulkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak sekali doa-doa yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Baik doa itu berasal dari doa para nabi, seperti doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
dan lain sebagainya. Selain itu ada juga doa yang langsung diajarkan Allah SWT kepada kita, dan di antara sekian banyak doa-doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, baik doa yang langsung diajarkan Allah ataupun doa yang dulunya merupakan doa para nabi, kata Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di, doa yang paling lengkap isinya dan yang paling manfaatnya luar biasa adalah doa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yaitu doa Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang artinya, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ini adalah doa yang wajib kita baca setiap kali kita melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Jadi kita diwajibkan oleh Allah SWT agar senantiasa memohon kepada Allah SWT diberikan hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus sendiri adalah Islam itu sendiri. Islam itulah jalan yang lurus. Sehingga kita yang telah menjadi seorang muslim, hakikatnya kita sudah berada di jalan yang lurus. Tetapi maksud dari Allah SWT mewajibkan kita untuk mengulang-ulang doa ini adalah kita diminta oleh Allah SWT agar mengulang-ulang doa ini, diperintahkan setiap hari mengulang-ulang doa ini dengan maksud yang pertama adalah makna dari Ihdinas Shiratal Mustaqim yang dibaca oleh seorang yang telah muslim adalah memohon kepada Allah SWT luzumu dinil Islam, meminta kepada Allah SWT agar diberikan keteguhan, keistiqomahan dan komitmen untuk senantiasa berada di atas jalan Islam ini sampai akhirat kita. Ini makna pertama dari Ihdinas Shiratal Mustaqim yang dibaca oleh seorang muslim yang hakikatnya dia sudah berada di jalan yang lurus. Tapi tetap diwajibkan untuk mengulang-ulang doa ini karena maksud dari Ihdinas Shiratal Mustaqim yang diucapkan oleh seorang muslim adalah memohon kepada Allah SWT agar diberikan keteguhan, diberikan konsistensi agar selalu berada di atas jalan yang lurus sampai akhirat kita. Makna kedua dari doa Ihdinas Shiratal Mustaqim yang dibaca oleh seorang muslim adalah memohon kepada Allah SWT agar Allah senantiasa membimbing kita dengan petunjuknya dalam menghadapi berbagai macam urusan kehidupan yang kita jalani. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari banyak persoalan yang kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Ihdinas Shiratal Mustaqim ketika dibaca oleh seorang yang telah muslim. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholihin rahimakumullah, terkait dengan petunjuk atau hidayah ini, para ulama membagi hidayah itu menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan hidayatul irsyad, dan yang kedua dinamakan dengan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk arahan, dalam bentuk pengajaran yang diberikan Allah Taala melalui para nabi, para rasul, para dai, para mubalik, atau melalui sesama orang beriman. Inilah jenis hidayah yang pertama yang disebut dengan istilah hidayatul irsyad. Ia petunjuk Allah dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk arahan, dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk nasihat yang Allah berikan lewat para nabi, para rasul, para mubalik, para dai, atau lewat sesama orang mukmin. Hidayatul irsyad ini yang hakikatnya adalah bimbingan Allah SWT ini, itulah yang menjadi tugas seluruh nabi dan tugas seluruh rasul sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Allah Taala berfirman tentang tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sungguh engkau Muhammad adalah benar-benar orang yang memberi hidayah atau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayat yang mulia ini bahwa tugas Nabi adalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Dijelaskan di ayat berikutnya, jalan yang lurus adalah siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah, pemilik semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi secara sharih, secara jelas Allah menyampaikan bahwa di antara tugas Nabi yang paling pokok dan paling utama adalah menyampaikan hidayah Allah SWT. Yang dimaksud hidayah dalam ayat yang mulia ini adalah mengajarkan umatnya,
membimbing umatnya sehingga mengenal ajaran Allah SWT. Atau dengan kata lain, tugas Nabi adalah menyampaikan Quran dan Sunnah. Dan itu yang disampaikan Allah Ta'ala di ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala menyampaikan secara lebih rinci tentang tugas Nabi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan 4 tugas Nabi. Allah berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat atau kaum yang ummi, yaitu masyarakat Mekah ketika itu yang mayoritas mereka adalah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Diutus di tengah-tengah mereka rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan pendatang. Warga asli Makkah, dari suku terhormat yaitu suku Quraisy. Diutus seorang rasul. Apa tugasnya? Allah menyampaikan dalam ayat yang mulia ini 4. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah turunkan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad, maka Nabi langsung membacakan surat atau wahyu yang baru itu kepada masyarakat, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang ditambahkan, tanpa ada yang dikurangi. Apa adanya yang diterima Nabi dari Allah Taala itu yang disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mensucikan masyarakat Mekah ketika itu yang rusak dengan berbagai macam keyakinan yang menyimpang, rusak dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Disucikan oleh Allah Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan masyarakat Alkitab yaitu Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan wahyu sekaligus menjelaskan isi Al-Quran. Ketika masyarakat, ketika sahabat ada sesuatu yang iskal atau sesuatu yang belum difahami dari Al-Quran, maka mereka akan bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi yang menjelaskan. Dan yang keempat adalah mengajarkan as-sunnah. Al-hikmah maksudnya adalah as-sunnah. Ini tugas utama Nabi SAW, menyampaikan hidayah Allah yang disebut dengan hidayatul irsyad, yaitu bimbingan atau pengarahan. Hidayatul irsyad ini jamaah sekalian bisa kita bisa usahakan, kita bisa ikhtiarkan dengan berbagai macam cara, di antara dengan cara mendatangi majelis ilmu atau majelis ta'lim, dengan membaca buku-buku agama, dengan mentadaburi isi Al-Quran, atau bertanya kepada para alim ulama. Ini adalah upaya kita untuk menjemput hidayatul irsyad, sehingga kita mengetahui apa yang diwajibkan Allah, apa yang diharamkan, apa yang disukai Allah dan apa yang dibenci oleh Allah SWT. Kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ini esensi dari tujuan kita mencari hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayah itu dinamakan oleh para ulama dengan sebutan hidayatul taufiq, atau biasa disingkat dengan sebutan taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah hidayah Allah SWT dalam bentuk dibukakannya hati kita, digerakkannya hati kita untuk mau melaksanakan apa yang sudah kita ketahui atau menjauhi sesuatu yang terlarang yang sudah kita ketahui. Itu namanya taufik. Jadi ketika kita sudah tahu, tidak secara otomatis kita mau melakukannya, maka kita membutuhkan satu hal yang namanya hidayatul taufik, yaitu kita mohon kepada Allah Taala supaya Allah membukakan hati kita, menggerakkan hati kita untuk mau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, untuk melaksanakan apa yang sudah kita ketahui atau menjadi apa-apa yang dilarang Allah Taala yang sudah kita ketahui. Itu namanya hidayatul taufik. Jika hidayatul irsyad adalah jika hidayatul irsyad adalah pengetahuan, maka hidayatul taufik adalah kemauan. Karena banyak sekali orang yang tahu tapi tidak mau. Sehingga kita banyak temukan di tengah-tengah masyarakat ini, ada seorang muslim yang tahu bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali dibandingkan sholat sendirian di rumah. Tetapi kenapa masih banyak yang enggan melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola? Itu karena dia baru mendapatkan hidayatul irsyad, baru tahu tapi belum mau. Allah baru memberikan dan menurunkan hidayatul irsyad tapi belum memberikan hidayatul taufik. Sehingga banyak yang tahu tapi tidak mau. Maka supaya kita
sejalan antara ilmu dengan amal kita. Selain kita berusaha untuk mencari hidayatul irsyad, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hidayatul taufik dari Allah SWT. Nah, kalau hidayatul irsyad itu bisa disampaikan oleh para nabi, para rasul, para mubalik, para da'i, bahkan sesama orang beriman, maka hidayatul taufik itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas para nabi tidak bisa memberikan taufik kepada keluarga inti mereka. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, juga tidak bisa memberikan taufik kepada orang-orang terdekat beliau. Hal ini sebagaimana disampaikan Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang mau menerima hidayah Allah. Ayat ini jamaah sekalian diturunkan oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis beliau adalah berkaitan dengan wafatnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini satu di antara dua orang paman Nabi yang kafir kepada apa yang disampaikan Nabi SAW. Satu lagi adalah Abu Lahab. Hanya saja Abu Lahab ini dia kafir dan memusuhi Islam, sedangkan Abu Thalib ini dia kafir tapi menyayangi Nabi SAW, bahkan menjadi pembela dakwah Nabi. Tapi sayang 1000 sayang, Abu Thalib ini diajak masuk Islam dan Nabi tidak mau. Sampai hembusan nafas yang terakhir, Nabi mencoba merayu Abu Thalib, ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha andallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan kalimat itu nanti aku akan membelamu di hadapan Allah SWT. Tolong paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi di sisi yang lain, selain ada Nabi SAW di dekat Abu Thalib yang sedang menghadapi ajalnya, ada juga dua orang tokoh kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kedua orang ini berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib supaya tetap teguh dengan agama lamanya dan tidak mengikuti ajakan Nabi untuk bersyahadat. Maka mereka mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah tidak suka dengan agama orang tuamu Abdul Muttalib? Apakah kamu hendak murtad dari agama orang tuamu? Terus kedua orang tokoh kafir ini memprovokasi Abu Thalib supaya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Hingga akhir hayatnya, hingga hembusan nafas terakhirnya, Abu Thalib mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap mengikuti agama Abdul Muttalib. Maka setelah menghembuskan nafas terakhir dan Nabi tahu Abu Thalib tidak mau bersyahadat, Nabi pun bersedih. Karena Abu Thalib ini jasanya begitu besar kepada Nabi. Merawat Nabi sejak umur 8 tahun, sepeninggal kakeknya, dan terus membersamai Nabi, bahkan beliau sering menjadi bemper bagi Nabi dari orang-orang yang ingin menyakiti dan mengganggu dakwah Nabi SAW. Tetapi sayang 1000 sayang, dia tidak mau bersyahadat. Maka Nabi pun bersedih. Lalu Nabi SAW bersumpah, sungguh aku akan tetap memohonkan ampun untuk Abu Thalib malam unhaan, selama aku tidak dilarang oleh Allah SWT. Tetapi Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya yang mulia, surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang musyrik meskipun mereka adalah kerabat-kerabat mereka sendiri setelah nyata bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Dengan turun ayat ini yang hakikatnya berisi teguran Allah kepada Nabi SAW untuk tidak lagi memohonkan ampun bagi Abu Thalib yang nyata-nyata telah meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka Nabi SAW pun berhenti tidak lagi memohonkan ampun untuk Abu Thalib. Nabi bersedih dengan kematian Abu Thalib yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya surat Al-Qasas ayat 56 tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah
tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang berikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Yang dimaksud hidayah dalam surat Al-Qasas ayat 56 adalah hidayah itu taufik, membukakan hati orang untuk mau beriman, membukakan hati orang untuk menerima nasihat kita. Itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali hanya Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dengan hidayah di dalam surat Asy-Syura ayat 52 tadi, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad juga, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh Muhammad adalah pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Maka yang dimaksud hidayah di surat Asy-Syura ayat 52 adalah hidayatul irsyad, bimbingan, pengarahan dan petunjuk. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah dua hidayah yang dua-duanya sama-sama kita butuhkan. Hidayatul irsyad kita butuhkan, setelah itu kita berharap mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu ada satu doa yang sama-sama kita hafal, yang hakikatnya jika kita renungkan adalah berisi permohonan kita kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Doa itu adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Ketika kita sudah tahu itu yang hak, ini yang hak, itu artinya kita telah mendapatkan hidayatul irsyad. Tapi itu belum cukup. Banyak orang yang tahu yang hak tetapi melawan yang hak. Maka kita membutuhkan tambahan warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami rizki ya Allah agar mau mengikuti yang hak itu. Ketika kita setelah tahu yang hak lalu kita mau mengikuti yang hak, itu artinya kita telah mendapatkan taufik. Kemudian wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil ya Allah. Ketika kita telah ditunjukkan Allah, oh ini yang batil, itu juga belum cukup, karena itu baru hidayatul irsyad. Kita membutuhkan tambahan lagi warzuqna ijtinabah, dan bila kami rezeki ya Allah untuk mau menjauhi yang batil itu. Ketika akhirnya Allah SWT meringankan hati kita, membukakan hati kita untuk mau menjauhi yang batil, itu berarti kita telah mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah dua hidayah yang sama-sama kita butuhkan dalam kehidupan ini, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhilu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bil kitabil mubin, al fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma a'lamu annallaha amarakum bis salati was salami 'ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu ante dulu, sawu kembali atas batas minta musola. Sofnya mohon diruskan didapatkan. Jika ada yang masih kosong, mohon dipenuhi untuk kesempurnaan jamaah kita semuanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.